Welcome to Box Football Show. Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Hey. Oh enggak apa-apa. 2002. Enggak apa-apa ngucapin gitu aja, tapi nanti dipotong hilang. Oh iya, ntar kita naikin ulang ya. Iya. Bisa ya. Tapi ini Happy New Year nih. New Year-nya pada happy nggak nih kawan-kawan? Happy. New Year, new me. Tau gak sih, kan Wolves tuh menang pertama kali kemarin di musim ini lawan West Ham. Adminnya nge-post New Year New Wolves. Enggak, tadi ditanya, happy gak sih tahun ini? Happy. Iya. Happy kok happy. Happy kalau ngelihat semua warga menikmati tahun baru ya. Selamat tahun baru semuanya. Semoga tahun ini lebih berkah, rezeki Amin. lancar. Amin. Biar kalian tetap support box to box ya. Yes. Ya, semoga Jangan di tahun lupa ini- juga buat keluarga kita masih terdampak bencana, semoga segera tertanggulangi. Yes, di tahun ini Betul. semoga ya segera pulih Semua, keadaannya, mentalnya, fisiknya dan Betul. infrastrukturnya semua. Betul. Dibalikin lagi, Amin. dipulihkan lagi. Amin. Dan kita juga pengen Apa nih layout bilang dong gitu. Ya kita sedang menyiapkan set baru ya. ada set baru ya akan Gak datang ya. ada bedanya sebenarnya, cuma lebih terlihat rapi aja. Sama intim kan? Intim, mepet kayak ini. Wah, apa namanya BPJS. Enggak, nanti Budget kalau pas-pasan. kalau misalkan ada telepon gitu ya masuk ke laptopnya Jerry biasa diliatin tuh nanti. Iya juga ya. Ini kayak sinekrip ya ini. Ada Dex. Iya. Sinekrip. Dia emang ngeteknya di sini juga, di studio ini warga gitu. Kok kayak BKR bikin konten yang di website dia Iya. ya? Iya. Ini Di sini juga. Iya, dan juga Waldo kan masih absen ya? Absen. Karena Absen. di Itali dia selain red card naik juga sekarang apa tadi ada yang nanya juga di TikTok katanya apakah dipecat? Enggak. Enggak. Enggak Tapi ya? mahal emang. Mahal, Kecuali Mahal. pecat kecuali dia Dia bawain red 6 jersey Como, kalau gue yang belakang Dele Ali ya. Iya. Gue yang ada tentang Pak Mirwannya. card. Lebih susah. Tapi lu happy dong. Leeds nih akhir tahun gokil banget nih. Tak terkalahkan gila. Meskipun gue sih menyesal ya karena nggak bisa menang lawan MU. Emang susah, emang bisa menang. Goblok sih, komen kayak begitu lo kagak bisa menang. Nggak bisa main Ngelunjak. bola. Ini Ngelunjak. bahas MU dulu apa bukan nih kalau iya bisa masuk nih. Ngelunjak. Dia bisa diatur bahas itu. Lo gue nunggu playmaking dari Iya lo udah, aja. kita tapi kalau Premier League pasti kan dari atas dong. Bahasnya dari atas ya. Dari puncak. Dari yang puncak dong, boleh ya gitu. Karena dari hasil pertandingan semalam, ya semalam banget nih, kami menobatkan Enzo sebagai gelandang terbaik kedua di dunia. Kaminya siapa? Kaminya siapa? Di Bodekan Rice. Kaminya siapa? Gue bingung kok abis dipecat malah golin. Oh, itu Enzo yang lain. Beda Enzo. Gue sebenarnya nggak tahu sih, maksudnya kok bisa dia minimal seri gitu ya lawan City, tapi ntar lah kita bahas. Kita Arsenal dulu. Di mana menang 4-1 lawan Aston Villa, terus menang juga lawan Bournemouth 3-2 yang bikin sekarang unggul 6 poin dari Man City. Tau gak gue kesel kenapa Jar? Kenapa? Gue jual Declan Rice karena cedera katanya. Kalau jangan percaya. Lu jangan percaya. 2 gol. Enggak, dia enggak tahu dia. Declan Rice. dia biarin. Gue lupa. Jujur gue juga enggak transfer. Igor Thiago malah hat-trick. Enggak, masalahnya di pekan sebelumnya poin semua pasti jelek semua. Orang Iya, imbang iya. 0-0 semua itu. Iya, semua imbang ya? Iya Liverpool, banyak 0-0. City, hobi bet imbang. Tapi kemarin juga seri. Semuanya juga imbang. Tapi kan ada Iya. golin. Tapi. Ada Ada gol. gol. Ada poin dah. Nggak ada 0-0 poin. banget ya, nggak 0-0 banget ya. City juga 0-0 nih. Tapi dari Arsenal nih, Gimana kalau pandangan kawan-kawan Lu saya? takut lu deg-degan pas ke bulan pertama gitu kayak anjir, it happens again Gabriel. gitu. Gabriel jarang-jarang. lumayan, Tapi ini blunder kedua Gabriel ya musim ini ya? Hah? Blunder Bener kedua. lumayan merecet tuh biji ya. Lumayan. Maksud gue kan Nabil sama Tio udah ngomong di grup nih. Gue masih tegang gitu. Jadi ntar dulu gitu. Gue masih nonton. gitu, terus kayak Aduh. bobo paling ntar pas lihat paling jangan nyetak gol. Iya, ternyata dia sendiri yang balas, ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Dan Declan Rice, dan ini juga menggambarkan bahwa akhirnya ada adegan atau contoh langsung di mana peran Gyökeres itu seperti apa. Ya, gue Ya kan? setuju. Kan selama ini kan Share. orang nggak tahu, tapi sekarang jadi bahas di sosmed kan. Iya. Dia bisa narik 4 orang 5 orang dan ternyata itu fungsinya. Mantulin bola aja. Yes, dan palingan narik defender gitu. Itu harapannya kepada Havertz juga. Cuma dia kan fisiknya agak kurang ya. Iya. Untuk bisa body. Jadi ya sebenarnya Declan juga udah bilang, Arteta juga udah bilang bahwa perannya Gyökeres itu penting banget gitu. Gue juga kalau ngelihat ini kerjasama apik antara Odegaard dan juga Declan Rice. Kayak telepati gitu ya. Kan di belakangnya kayak gak kelihatan tapi udah dioper aja gitu. Yang gol Paham lah ya. sih Iya. gol kedua. Yang mana? Keduanya Rice ya. Yang Yang kayak gitu tuh, yang dia di belakangnya. Yang Bournemouth. Hah. Yang gol kedua Arsenal, yang gol Gol pertama Arsenal. Rice. Yang gol kedua Rice dari Saka.
Iya. dari Saka baru Saka. masuk dia cutback gitu. Jadi ini mulai harmonis, udah mulai pada sembuh juga. Dan pemain-pemain yang dikritik ya kayak Saka kan dirotasi juga akhirnya tuh sesuai dengan permintaan fansnya sepakat nih. Terus dia masuk juga ngasih dampak, assist. Terus Gyökeres udah mulai narasinya udah mulai bergeser nih. Dia bisa narik defender. Dan Odegaard yang dicengin juga dia cetak gol lawan Brighton ya kalau nggak salah. Terus lawan Aston Villa assist ke Zubimendi, kemarin assist ke Declan Rice. Jadi lagi enak lah. Noni Madueke juga bagus kok. Oh iya, bagus. Jadi starter di awal di kanan gitu. Maksudnya ini kan bukan pemain yang setipe dengan Saka. Jadi orang kalau ngebandingin kayak mendingan Saka, iya mendingan Saka karena lo liatnya permainannya tipenya tipe Saka. Cuman Noni Madueke tuh ya pakai permainan tipe dia sendiri, dia impactful juga buat lini kanan di Arsenal sebenarnya gitu. Tapi itu kemarin ada pembahasan di grup chat kita soal Eze. Yang mana kabarnya dia itu cukup struggling kalau misalkan menghadapi low block. Gitu. Lu setuju apa enggak tapi? Iya gue setuju, karena kalau nggak salah itu gue bilang juga deh, karena untuk Odegaard yang dinilai lambat, dia cenderung lebih bisa kasih terupas-terupas yang lebih penting. Karena sebenarnya tuh apa ya, ini sebenarnya kemewahan yang dimiliki kalau sehat lagi-lagi. Jadi Odegaard sama Eze dan misalnya apa? Enggak ini di-share sama nyokapnya Waldo. Serius? Ini di-share. Halo tante. Terima kasih tante. Lagi nonton, makasih tante. Oh, iya. Terima kasih. Tante Jakob Waldo, Oh, nih iya. Waldonya lagi gak ada dia. Nanti mungkin di YouTube ya kalau dia. Nyokapnya gak percaya kalau Waldo Kitali kayak bohong ya kamu. Ternyata kamu di Jakarta ya. Tuh, Iya. jadi ini motong lanjut. Sorry. Iya, terima kasih tante. Oke, jadi ada apa perbedaan lah sebenarnya Eze sama Odegaard atau misal Saka Madueke gitu ya, sama misalnya Havertz sama Gyökeres gitu. Jadi emang beda tipe sih. Gitu nggak bisa compare juga kayak mungkin Madueke tuh lebih bisa apa dribbling gimana gitu. Nah, Lebih Saka manis lah. punya lebih manis, Saka Madu. punya balance-nya. Terus Gyökeres seperti apa, Havertz juga rada beda. Terus juga Odegaard sama Eze juga sebenarnya rada beda sih ternyata. Memang. Beda. Setelah dilihat. Sebenarnya Eze tuh lebih bisa melebar dan ke tengah ya. Kalau Odegaard tuh lebih dalam dan ke tengah ya nggak sih? Oh iya. Lo Iya, setuju iya, nggak? iya. Ya kan? Dia bisa Area mainnya tuh kalau Odegaard tuh belakang tengah, kalau Eze tuh tengah kiri atau kanan. Lebih sering kayak gitu. Tapi itu gue tetap sih sebenarnya kalau misalkan menjawab kritik belum sepenuhnya sebenarnya kalau Odegaard, tapi gue harus lihat lebih secara konsisten lagi apakah dia memang sudah lebih cepat melepas passing, tidak terlalu Enggak, lama untuk ngoper gitu ya. Dan itu kan juga jadi problem juga dari para pendukung Arsenal yang bilang bahwa kok kita build up lama banget gitu. Nah itu menurut gue masih perlu dilihat lebih jauh lagi. Cuman 2 game kemarin itu gue ngelihatnya satu sama lain udah lebih ngeklik gitu ya. Dan gue selalu bertanya kan sama Jerry ketika kemarin Arsenal itu selalu menang lewat own goal, lewat gol bunuh diri. Bukan gol bunuh dirinya yang dilihat, tapi apakah secara permainan sustain apa enggak, apakah creating chances masih ada apa enggak. Kalau misalkan 2 itu masih ada, sebenarnya perkara own goal apa bukan yang mencetak gol itu gak jadi masalah gitu. Karena terbukti di 2 game terakhir itu diversifikasi golnya Arsenal tuh bagus banget. 5 pemain kok nggak salah yang bikin gol berbeda. Dan Gabriel 2 gol, Declan Rice 2 gol gitu kan. Ya itu nunjukin bahwa sebenarnya kalau misalkan ada sebuah tim diversifikasi golnya oke gitu ya. Ya berarti mungkin ini perkara creating chances sama perkara mencari siapa yang mencetak gol itu bukan persoalan, permainan sustain. Kalau kemarin ujung-ujungnya jadi on goal ya udah, itu cuman dampak di akhirnya doang gitu menurut gua. Yang paling penting sebenarnya sih kalau gue ngeliat, lo setelah ketinggalan 1-0 kayak nggak ada shaking-nya gitu loh. Saya pemainnya juga nggak kaget bahwa ini gue ketinggalan 1-0 lo bisa akan bertahan lama nih 1 gol. Dan ternyata dengan cepat itu kalau lo ngelihat sendiri sebenarnya ya balik lagi juga lawannya juga Bournemouth juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga ketika lo lihat statistiknya secara gamblang adalah ya Arsenal megang peranan semuanya, ngunci semua pemainnya Bournemouth nggak bisa ngapa-ngapain, mereka cuma bisa counter attack dan itu nggak work sama sekali. Dan akhirnya 3 gol terjadi walaupun sebenarnya gol keduanya si Bournemouth lo deg-degan dikit gak? Deg-degan. Pasti, Krupi. tapi itu masalah Arsenal loh. Maksudnya sekarang mulai ada narasi juga di sosmed ya yang bilang bahwa setiap Gyökeres ditarik itu Arsenal bisa jadi kebobolan karena pressingnya berkurang. Iya. Jadi mau gimana pun kan dia selain narik defender dia juga mengawali pressing ya. Jadi biasanya Gyökeres sama Pressing trigger ya? Iya sama Odegaard. Odegaard tuh yang ngarahin siapa yang maju gitu. Biasanya dia tangannya gerak kalau perhatiin tuh. Nah itu ketika dia udah nggak ada, istilahnya power yang dia punya tuh rada melemah tuh Arsenal karena walaupun itu cocok logi ya. Ketika Gyökeres nggak starting aja, Arsenal tuh imbang lawan Chelsea, Sunderland, kalah sama Aston Villa. Walaupun nggak ada back juga. Cuma maksudnya
itu dampak yang beneran kerasa pasti gue yakin, dan gue yakin Arteta juga udah ngelihat itu. Cuma kan lagi-lagi kalau kayak sekarang seperti yang Nabil sering bilang juga, rotasi itu penting. Jadi ketika 3-1 udah mau habis ya wajar banget ketika akhirnya diganti, toh akhirnya triple substitutionnya tuh bikin gol kan. Saka asis ke Declan Rice gitu. Jadi wajar banget. Cuma memang konsentrasi menit-menit akhir ini yang kalau kata Tio bikin biji mercet. karena gini, Gue tegang sih jujur. karena perbedaan tim apa ya? Tim yang emang udah siap buat juara sama tim yang emang lagi merintis karir ya. Bedanya adalah ketika lu ditekan, kan lo ketika lu di lapangan mungkin formasi lu bener, strategi lu bener, tapi kan lo nggak bisa apa menghindari mentalitas pemainnya dan juga pikiran pemainnya gitu loh. Lo kan ketika lu bermain dengan lo, kita nonton katakan kita nonton layar kaca atau nonton di stadion, kita nggak bisa ngatur apa yang ada di pikiran pemain dong. Ketika lo udah di pressure kayak gitu, lo pasti untuk melakukan 1-2 kesalahan tuh pasti ada aja kesalahan. Dan kalau pemain-pemain yang emang udah siap untuk menjadi juara ataupun kayak gue tahu nih ini pressure-nya luar biasa dan gue bisa tenang, itu udah nunjukin bahwa kayak oke, ini Arsenal harusnya musim ini harusnya sudah saatnya sih mengangkat, mengangkat. Angkat telepon, halo. Ngangkat apa nggak tahu, ngangkat apa nggak tahu. Ya kan? Karena berapa kali lo Arsenal kayak ditekan, lo tertinggal, balikin lagi, lo misalkan unggul tipis, lo bisa mempertahankan keunggulan tersebut di liga di mana unggul 1-0 tuh nggak aman hidup lo, unggul 2-0 juga nggak aman gitu. Ini tadi sebelum tag tuh gue udah bilang, udah Jer, ini udah waktunya lu untuk bukan sekadar harapan, tapi keyakinan bahwa ini bisa jadi juara, gitu. Dia bilang, gue mah selalu berharap. Iya, nggak ada salahnya berharap. Itu hak masing-masing. Gue bilang, cuman ini tanda-tandanya itu Arsenal tuh udah kayak yang paling unggul. Bayangin, City tuh 2 game terakhir kalah. Sering imbang. 0-0 1-1. Tuh mainnya nggak jelek loh. Iya. Serius, nggak jelek sama Banyak. sekali. Tapi tetap aja imbang gitu. Arsenal ya dengan segala usahanya mereka, effortnya mereka, ada gol dari gol bunuh diri lawan, terus kemudian sekarang Set piece gol FC dari ada. set piece SV pernah gitu. Sekarang berbagai macam pemain dan gak ada yang striker loh yang bikin gol 2 game terakhir gitu loh. Nah itu gue bilang udah tanda-tanda Jer gitu. Udah nih. Bisa. Kalau sampai emang gini deh, sampai Februari kita lihat, kalau Februari misalkan masih dengan kemenangan-kemenangan yang tipis tapi kayak katakan ugly win is a win, iya udah saatnya harusnya ngangkat sih ya. Karena kan ini kan, maksudnya lawan-lawan yang gue bilang bugi tim itu sebenarnya udah terlewatin nih. Ya paling tidak ada hasil yang berbeda. Pada orang bilang ini different Arsenal dibanding musim lalu. Dibandingin tuh lawan Brighton seri jadi menang, lawan Villa abis kalah langsung menang dalam tempo berapa hari ya, seminggu bahkan gitu. Terus yang lain-lain juga yang biasa jadi apa ya, batu sandungan lah gitu. Dan kalau Declan Rice sih gue kalau punya duit ya gue kasih 100 juta lagi ke Mesam. Ya jangan lah. Kasih, ambil. Kurang. Itu cukup itu. Enggak, kurang. Orang tuh sebenarnya inflasi harga per main tuh harusnya dikritik Sebenarnya sebenarnya. itu kemahalan ya. Enggak ya, kalaupun mahal tuh cukup lah gitu, nggak usah ditambah lagi gitu. Cuman gue Aneh-aneh aja. Dampaknya gila loh ini. Gue juga mau menegaskan bahwa Indis ekonomi. Arsenal kebobolan 2 itu sebuah anomali. Jadi jangan kalian lihat. Ini soalnya gue kan suka ngeliatin statistik tiap game week ya buat kepentingan FPL. Itu pasti tercoreng tuh. Gara-gara Iya, kebobolan 2. ininya ya. Padahal sih itu dari blunder sama dari luang yang udah terbuka aja sih. Menurut gue itu gak masalah kebobolan 2 kemarin lawan Bournemouth. Karena satunya dikasih Gabriel. Mm-mm. Tapi gini, seperti yang kita lihat di musim lalu, kan Liverpool entah gimana, mereka menemukan cara buat cetak gol dan menang kan. Yang late goals banyak kayak gitu. Nah maksudnya mungkin kalau dalam hal Arsenal tuh bukan late goals, tapi cara golinnya. Betul. Iya gak sih? Dari set piece, entah dari bunuh diri lawan. Jadi, Iya, dan cara golin itu ada jadi bermacam-macam karena tentu saja karena lo opsi pemainnya juga sekarang bermacam-macam gitu. Kayak kita kan pernah bahas Kai Havertz sama Gyökeres itu ya beda tipenya Gabriel gitu. Jesus. Even Gabriel Jesus beda. Leandro Trossard lu taruh di central forward juga cara top mainnya Arsenal itu beda. Iya musim ini. gitu. Jadi gue 2025. pikir perdebatan kita terakhir soal Gyökeres ini, jadi salah siapa? Apakah emang Gyökeres yang gak cocok di sistem Arteta atau supply-nya? Tapi kan ternyata cocok-cocok aja sama sistem Cocok. gitu. Berarti kan supply ekspektasinya gitu. yang salah. Iya. Mungkin emang kita nggak. Ini ada yang nanya di Twitter nih. Sextuple tahun depan. Katanya Arsenal butuh nggak yang tipe poacher. Nah mungkin sistemnya Arteta saat ini mungkin Iya. mendekatinya adalah Man City sebelum ada Haaland. Iya. Mungkin kayak gitu. Jadi kan ada Gabriel Jesus Betul. juga bukan dibilang bener-bener poacher kan gitu. Betul. Sebelumnya juga bukan era apa sih itu dulu Zeko gitu kan atau Negredo pernah ya. Negredo pernah. Nah gitu. Abis itu yang Jesus kan yang Iya. pas dia juara-juara itu. Dan kalau tolak ukurnya taktiknya Pep, ingat playbooknya
Guardiola tuh bertambah dan taktiknya tuh berevolusi gitu loh. Dulu dia nggak pakai target man, sekarang pakai target man, dan bukan nggak mungkin. Apakah Arsenal butuh poacher ya tergantung, apa kita lihat dulu taktik evolusi taktiknya Arteta kemana gitu sebetulnya. Nah, ini karena udah Pep Guardiola ya. Coba kita geser ke tim yang katanya jarang dibahas. Man City. Komen baik banget dah. Iya, Itu siapa sih yang komen, Bill? Yang komen di YouTube tuh 100. Chelsea jarang, City jarang. Gini ya, kita yang jarang bahas City, jarang bahas Chelsea, atau kamu yang jarang nonton kita? Nah itu, karena kita kalau big match ya kita coba bahas Iya, ya. City bahas tuh sering loh. Terakhir sama Naji juga lama gitu ya. Masih mending fans MU bener emang. Dibahas nggak apa-apa, dibahas senang banget gitu. karena fans MU itu menang Jumawa, kalah udah biasa. Ya udah gitu. Ya udah. Itu biasa kalimat yang keluar dari mulut Tio ya. Ini agak unik ya dari Rossi ya. Ya, tapi Ya kalau udah. kali ini City gak bisa jumawa karena setelah bermain dominan selama 90 menit bahkan 45 menit, gue kan semalam nonton ya satu babak, terus gue mikir babak kedua paling kebobolan lebih dari 1 kali ya, karena orang nyerangnya Spartan banget coy. Bentar-bentar kalau ngeliat anjing nih tiba-tiba Chelsea kapan nyerangnya, aing tidur dong, bisa bagi liat live score, buset 1-1 nih, gimana gue liat tayangan ulangnya babak kedua ulangannya gimana. Sama sih sebenarnya, cuma ya kecolongan menit terakhir itu aja sama Enzo. Itu agak scrappy ya golnya itu, karena gue melihat sebenarnya proses gol itu seluruh pemain City itu jaga sentral. Tapi mereka tidak mengantisipasi bahwa pemain yang ada di sisi kiri terluar itu kalah duel 1 lawan 1 gitu. Jadi emang beneran ketika ada yang salah dengan Manchester City, gue masih berpendapat bahwa ini eksekusi, bukan perkara taktikal gitu. Karena dari proses gol Chelsea itu aja udah kelihatan mereka jaga sentral, jangan sampai ini finishing masuk gitu. Tapi ternyata bola yang dikirim dari sisi kanannya serangannya Chelsea itu nyampe, karena menang duel 1 lawan 1 itu persoalannya. Dan itu juga udah ketahan juga sama Donnarumma sebenarnya. Iya, Kan gitu. Udah berusaha ya. lagi habis itu sama Enzo. Dan ya itulah menurut gue sebenarnya gini, ini berhubungan juga sama tadi yang dibilangin Jerry, kenapa sih kok kita jarang ngebahas City? Sebenarnya nggak jarang sih. Ada masanya di mana kita ngebahas City itu dengan detail. Contoh musim lalu ketika banyak mengkritik kok kenapa Pep Guardiola itu rentan banget sama serangan balik gitu. Ya kita bahas bahwa ya karena dia ngotot untuk main ofensif 3-1-6 ketika ketika menguasai bola, dan cuman itu caranya dia untuk neken lawan gitu. Jadi ketika ada persoalan baru kita bahas, dan apakah sekarang City ada persoalan? Menurut gue tidak terlalu gitu, tidak terlalu ada persoalan gitu. Makanya kemarin gue baca komentar di YouTube bahwa bilang bahwa itu bahas dong Tijani Reinders, role-nya jadi lebih deep, dia bilang gitu kan. Menurut gue itu bukan sebuah revolusi, buat gue itu adalah sebuah tweak taktikal aja gitu, karena depends lawannya gitu ya. Iya, depends lawannya siapa gitu. Karena kalau lo merhatiin Pep Guardiola dari zaman Barcelona, Bayern Munchen, terus kemudian sekarang di Manchester City, lo akan menemukan banyak kesamaan bahwa di tiap-tiap tim tersebut ada banyak pemain yang bisa multi posisi, bisa multi role gitu. Jadi dia bisa mindah-mindah pemain itu di posisi mana, di role mana sesuai dengan kebutuhan buat lawan siapa gitu loh. Dan maksud gue gini loh, lu pernah kan melihat Philip Lahm jadi DM, terus Javi Martinez tiba-tiba jadi center back gitu, Javier Mascherano jadi center back gitu. Jadi kiper. Iya. Maksud gue itu bukan Elkan Bagut jadi striker. Maksud gue itu bukan sesuatu yang revolusioner. Dia tuh emang pasti pemainnya Pep Guardiola itu bisa multi posisi, bisa multi role, makanya dibutuhkan kecerdasan tertentu lah untuk bisa main di sistemnya dia gitu. Bahkan yang namanya formasi dia juga macam-macam, 4-3-3, 3-4-3, 4-1-4-1, bahkan City itu berapa game terakhir 4-3-2-1 gitu kan. Itu bukan sesuatu yang aneh sebenarnya, perubahan-perubahan itu dari Guardiola. Karena buat dia yang terpenting adalah prinsip permainannya, bukan formasi gitu, bukan role atau apa. Tapi prinsip permainannya itu tetap nggak berubah, apapun gayanya, apapun formasinya gitu. Jadi menurut gua kalau ngelihat perubahan-perubahan dalam beberapa game terakhir itu nggak aneh. Terutama sekali kalau lo lihat lawan Sunderland 4-3-2-1, gue bisa memahami karena tentu saja Sunderland itu kan wide ya, numpuk di tengah gitu, makanya dia butuh juga pemain-pemainnya itu untuk numpuk di tengah juga, tapi bukan ngelebar ya. Guardiola tuh 3-2 gitu, kalau nggak salah duanya itu Foden sama Cherki, Foden sama Savinho lawan Sunderland itu. Cuman nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu saklek bahwa
Cherki itu harus di depan terus kemudian siapa harus di belakang gitu, enggak juga gitu. Dalam aplikasinya di lapangan Cherki sering mundur ke belakang, turun ke belakang, terus yang di salah satu yang 3 itu maju ke depan. Bisa lo lihat proses golnya ke gawang Chelsea juga. Reinders itu kan 4-3-2-1, dia di belakang kan, lebih deep daripada Cherki, tapi lihat posisinya. Cherki di belakang, Reinders di depan gitu loh. Jadi rotasi posisinya cair gitu. Cuman tetap prinsipnya sama. Ketika ada yang mundur di belakang untuk bisa ngalirin bola, yang depan harus 4 orang gitu, atau 4 atau 5 buat nerima segala macam, dan para pemain menjaga kerapatan. Itu yang menurut gue bikin Chelsea susah banget untuk menguasai permainan karena antar lini City itu rapat. Sementara Chelsea gue nggak tahu kenapa ini kayak persoalan ini ya Bill ya. Persoalan lazim musim ini ya, jarak antar lini Chelsea itu renggang-renggang gitu ya. Kemarin tuh sebenarnya lebih pentingin mid block. Iya mungkin. Tapi enggak, maksud gue pas lagi lawan City itu gue ngelihatnya kayaknya agak ini deh. Pas lagi lawan City itu Chelsea itu agak kesulitan buat ngontrol permainan karena ada banyak ruang di antar lini dan itu yang dimanfaatin sama City. City-nya itu rapat banget antar lininya gitu. Kemarin sebenarnya gue ngeliatnya lebih emang si pelatihnya Chelsea Callum gue lupa namanya. McFarlane. Si Chelsea. Enggak. Itu enggak jadi Rossoneri enggak jadi. Staffnya semua dipecat. Dipecat, sorry. Mundurkan diri. On the way. Nah, sebenarnya kemarin gue ngeliatnya Chelsea itu lebih ke dia tuh emang sadar bahwa Chelsea lebih baik mainnya counter attack. Kalau lu sadar kan sebenarnya Chelsea itu lebih banyak counter attack. Di babak pertama itu kenapa counternya gagal karena tengahnya itu si James sama Enzo doang berdua. Itu kenapa di babak kedua dia masukin Andre Santos kan. Dan di mana itu lebih ngasih apa ya istilahnya aliran bola ke depan tuh lebih jalan lah sejak ada Andre Santos sama Liam Delap masuk. Emang sebenarnya Liam Delap tuh lebih cocok untuk taktik yang counter attack kayak gini kan Dia dibandingin berantem lagi ya kemarin nih? Sama? Mau berantem lagi dia? Enggak ada beberapa provokasi itu kan. Emang suka sama Matias Nunes. Emang warga aja warga. Kan itu kan mantan timnya semua. Iya, makanya agak. Iya. Nah, jadi makanya setelah masuknya Delap sama Santos tuh Chelsea lebih oke secara counter attack ya. Emang sebenarnya kalau lo lihat Chelsea emang mainnya memang bertahan mid block, low block aja udah. Ya mungkin masalahnya Chelsea tuh ya Pedro Neto kemarin dia punya ruang kosong banyak, tapi dia takut untuk ngambil keputusan ngirim bola ke tengah gitu. Dia kayaknya 2 kali nembak ke atas Mister ya. Iya. Dia ada peluang kan beberapa kali juga, bahkan pas masih 0-0. Ada peluang juga, cuma gagal. Ya. Cuman ya menurut gue sih sebenarnya secara keseluruhan dari menit pertama sampai 90 terlepas bahwa kebobolan ya di menit-menit akhir itu City tuh memang ultra dominan. Parah coy. Itu jadi kalau 2 game terakhir imbang itu menurut gue bukan karena City jelek, bukan karena taktiknya salah, tapi ya eksekusi. Lu bilang lu nonton deh Sunderland sama Chelsea itu banyak banget peluang City terbuang. Sundulannya si siapa namanya Guardiola itu lawan Sunderland ya di blok depan gawang sama Rose gitu segala macam. Haaland juga kena tiang bahkan gitu ya. Jadi gue pikir perkara eksekusi aja gitu, tidak ada yang salah dalam persoalan tactical City. Makanya kayak ngebahas bahwa ini pindah-pindah role-nya, ini pemain jadi kayak gini. Lu lihat aplikasinya di lapangan itu oke lah, Tijani Reinders lu bilang role-nya lebih deep. Tapi dia bisa maju ketika Ryan Cherki mundur gitu. Dan bahkan kalau misalkan lu ketemu low block apa mid block, City tuh prinsipnya tetap sama gitu. Mereka akan berkumpul 3-4 pemain di space yang sama untuk kombinasi bola gitu ya. Mereka ngebebasin diri, yang lain nyari ruang gitu. Bola kemudian dikirim ke pemain yang nyari ruang tersebut gitu. Itu sama gitu loh, tidak ada yang berbeda gitu. Tapi lo setuju gak? Kalau revelation Guardiola itu salah satunya dengan memasang Oreli sama Matias Nunes jadi falling back gitu. Itu konsisten tuh dari bukan berapa ya? 4 apa Tapi menurut gue ya kalau ketika menurut gue di sepak bola modern itu peran fullback itu either itu inverting atau enggak ya. Itu tuh emang sangat-sangat krusial. Lo punya fullback yang bagus, kiri kanan dan stabil. Maksudnya dalam artian stabil tuh performanya sama mereka jadi andalan week in week out gitu ya. Itu biasanya sih lo oke lah. Liverpool kan ketika zaman TAA sama si Andrew Robertson lagi gacor-gacornya kan ya oke banget gitu loh. Lo bisa menggunakan fullback itu untuk underlapping, untuk overlapping atau buat inverting gitu. Jadi ketika lo punya susunan 2 fullback yang oke gitu ya dan tidak banyak berganti, itu menurut gue sih salah satu pondasi yang bagus buat tim lo gitu. Dan playbooknya Guardiola
memakai back sayap juga banyak juga ya. Iya, Banyak, memang banyak, nggak harus inverting, nggak harus inverting. Dan itu tuh nggak harus dengan Aurelien Matias Nunes doang gitu. Kalau siapa? Ed Nori. Ed Nuri main, Iya. kalau Ed Nuri main, kalau Hasanov main bahkan bisa Guardiola beda bisa lagi gitu. kiri. Iya, Iya, iya bener benar. bisa Kan ya balik lagi gue bilang pemainnya Guardiola tuh multi posisi dan multi role gitu. Even kalau misalkan lu Guardiola yang menjadi back kiri, dia itu kan pasti bakal masuk jadi di half space depan gitu loh. Jadi salah satu kayak nomor 8 dia gitu loh. Bernardo Silva bisa di mana-mana Iya, itu contohnya. gitu kan. John Stones juga bisa. Cuma ya kalau misalnya, saya kalau Rossi bilang, gue setuju sama Rossi, bukan masalah skema si City ya, City dominan, nyerang-nyerang mulu, bahkan Chelsea pun udah kayak pasrah, tinggal nunggu waktu kebobolan gitu. Tapi kan balik lagi ujung-ujung adalah eksekusi sama, ya udah, ya lu gak bisa memungkiri bahwa keberuntungan sama situasi di lapangan lu gak bisa Itu suka ada menghindar faktor X yang gak bisa lu hindar, karena kan ketika lu gagal berkali-kali, pemain pasti kayak anjing gue gagal, gak mungkin lu kayak anjing maksud gue gak bisa sih, insecure tuh pasti ada gak sih? Kayak lu kayak anjing gue gak nyetak gol, gue berusaha ini gagal, sini gak bisa, mau coba gini Chelsea selalu nutup semuanya dan akhirnya kebobolan di menit akhir. Ya udah bubar tuh. Dan mungkin ini ya, mungkin di awal Desember, paling nggak di 2 minggu awal, ketika tim kayak City nih dengan Foden dan Cherki yang gacor banget, cetak 5 gol lawan Fulham, cetak 3 gol lawan Palace, cetak 3 gol lawan Sunderland, lawan yang mereka hadapin juga dalam tempo waktu sebentar gitu ya. Maksudnya kan orang jadi ekspektasinya juga tinggi, wah gila attacking force City lagi gacor banget gitu kan. Nah kalau tadi misalnya gue geser dikit kayak Aston Villa kan juga baru main sebelumnya. Tapi hasilnya berbeda gitu ya. Dari 2-1 kalah jadi menang 4-1 gitu. Pasti ada adjustment dari Arteta tapi mau gimana pun gue sebagai fan Arsenal pun gue ngerasa Aston Villa kehilangan Kamara sama Matty Cash. Itu clear gitu. Jadi tengahnya juga cuma Tielemans doang, mereka kalah di tengah. Terus kirinya juga bisa exploit ya sisi Matty Cash yang bisa cetak gol juga bahkan Matty Cash kan. Jadi dua pemain ini tuh lumayan krusial sehingga Villa jadi kalah yang lebih telak bahkan ya. Bahkan gue baca statistik kemarin tiap Kamara main Villa gak pernah kalah. Si Boubacar Kamara ini. Jadi absen 3 kali sepanjang musim. Nah terus ketika City lawan Sunderland 3-0 jadi 0-0. Itu kan dalam tempo sebentar itu kan jadi pertanyaan juga. Apa menurut kalian yang berbeda gitu loh? Apakah emang bener ya masalah finishing klinis doang? Karena kan itu cuma beda dikit tuh. Dan cara mainnya sama kan. Gitu. Kalau Arsenal Villa kan tadi gue bilang ada pemain cedera, ada adjustment taktik dikit gitu. Kalau menurut gue sih yang berbeda ya cuman perkara finishing. Di awal-awal tuh kan lawan Sunderland City tuh udah bikin gol ya. Cuman offside tuh kaki tuh. Si Bernardo Villar tuh. Ini yang kedua ya? Yang 0-0. Ya yang 0-0 gitu. Tapi jadi menurut gue memang tidak ada perbedaan dan adjustmentnya Guardiola tuh menurut gue udah tepat dengan masang 3 gelandang terus depannya inverting 2-1 gitu loh. Dan itu yang 2 di posisi belakang striker itu either Cherki Foden atau sempat juga si Cherki sama Savinho. Gitu. Jadi dia mengandalkan 2 pemain yang bisa cepat dan 1 orang yang 3 di belakang itu yang cukup steady lah, dan Foden kan bisa cepat di depan, bisa steady agak deep gitu segala macam. Jadi tweaknya udah benar menurut gua. Ya secara logika kalau ngelihat oke, masuk nih gitu. Yang berbeda apa ya finishingnya gitu. City tuh seenggaknya bisa bikin 2-3 gol lawan Sunderland. Ya, dan Palace. Ya, Palace cedera ya. Betul. Dan terus kemudian lawan Chelsea menurut gue juga minimal 2 gol lah itu sebenarnya. Iya, bahkan di babak pertama juga bisa 2 harusnya. Gitu. Dan harusnya bisa ngunci duluan gitu. Jadi gue pikir ya memang perbedaannya cuma finishing gitu. Oke, mungkin ini lagi kepleset aja ya, tapi masih permainannya masih sama. Jadi sebenarnya City masih cukup mengerikan. Apalagi juga next akan lawan Brighton. Mungkin ada peluang di sana ketika Arsenal bakal lawan Liverpool. Karena abis itu City lawan Brighton, abis itu lawan United. Siapa? United, Man United. FA Cup dulu katanya, FA Cup dulu. Apakah gacornya di situ? Si goblok tim itu. FA Cup dulu ya? FA Cup dulu. Oh ada FA Cup, napas dulu. MU lawan Brighton. Si itu lo Exeter. Arsenal lawan Portsmouth. MU Brighton. Arsenal di kandang Portsmouth ya. Oh ya ada jeda itu ya mungkin ya. Tapi yang jelas sekarang jarak 6 poin ya. Karena Enzo Fernandez ini dia. Tapi kan dia yang cetak gol. Tapi sebenarnya secara permainan, gue bingung ya Chelsea tuh kalau interim gini yang ketika kayak nggak terlalu diunggulin malah mengejutkan. Nah, semua tim juga kayak gitu. Itu yang pas lawan Liverpool Estevao juga kan? Yang menit akhir kan itu? Itu kan kayak Liverpool menang nih. Enggak ternyata. Enggak ya, Estevao menang dong lawan Liverpool. Enggak, bukan maksudnya Liverpool gue pikir menang lawan Chelsea di momen itu. Tapi kan itu Liverpool lagi mulai agak menurun. Iya. Grafiknya. Cuman menurut gue skornya tuh agak
agak tidak Itu 21 menjelaskan menit akhir keseluruhan. kan? Iya, iya, Kalau iya. yang enggak, kalau yang 1-1 lawan City menurut gua Chelsea itu tidak menjelaskan keseluruhan permainan. Ih, jago banget 1-1. Lo lihat mainnya Pala deh. enggak. Mainnya lihat deh. Pala gitu. enggak. Maksudnya gue bilangnya ini udah babak pertama City nyerangnya udah kayak tinggal nunggu waktu Chelsea kebobolan gitu loh, 1-2 gol tambahan gitu. Ternyata pas gue tinggal tidur kan, pas lihat anjing tuh sama itu kan, pas lihat statistik pun juga kayak jomplang gitu. Tapi tadi karena bahas City kita geser dari Chelsea-nya nih. Sisi Chelsea-nya gimana? Lo Tanpa ngetik? Enzo Maresca apa gimana nih? Tanpa Enzo Maresca, McFarland nih dulu kan Di Matteo juga cuma interim gak sih awalnya? Interim. Juara Champions Champions League. League. Mendingan McFarland terus sampai Juara akhir musim. menurut Di Matteo Jangan-jangan bagus juara dia. Champions League kirinya asli kok sama Ryan Bertrand. Si pernah main tiba-tiba main di final Liga Champions. Itu makanya. Lo tau gak, katanya siapa Enzo Maresca itu formnya menurun itu setelah muncul berita bahwa dia sebenarnya disiapkan untuk gantiin Pep Guardiola. Katanya gitu. Makanya itu kan November itu kan dapat player manager of the month kan. Habis itu di Desember satu kali menang dong ya di Desember. Oh itu 2 kali kutukan menang. manager of the month tau itu. Kutukan Amorim gitu. biasanya. Amorim juga sama. Iya, Sama. Arteta juga sempet tuh kepleset Sama terus. ini ngebuat Habis itu. bahwa kan Pak fans banyak protes tuh, katanya ini manajernya nggak pada ada yang mau jadi manajer Chelsea soalnya, kecuali Rosenior karena sama-sama Bluco kan. Iya. Cuman gosipnya ada nih, gosip menarik nih, ini masih gosip tapi ya. Katanya kalau Rosenior ke Chelsea, yang ke Lille tuh ke Lille, Strasbourg. ke Strasbourg itu McFarland. Si itu Siapa jadinya? Will siapa yang FM tuh? Oh, Will Steele. Will Steele. Maksudnya Still. gue nggak juga itu siapa nih McFarland gitu, karena McFarland. McFarland yang gue tahu itu ada namanya Stuart McFarland, itu terkenal banget, itu fotografer Arsenal Iya. yang diajak Di Getty Arteta ke tuh ruang di- ganti iya, di Getty juga Amazon. ada dia, di Cuma Getty tahu juga. Todd McFarlane. Iya makanya ini nama yang asing banget Family juga. Guy. Itu mah. Family Guy. Dan gue koreksi kalau gue salah. Seth MacFarlane Family Guy, Iya, bukan Todd. koreksi kalau gue salah ya. Ada sebagian fans Chelsea juga yang merasa lawan City ini udah kalah ya deh. Kayak udah kesel sama boardnya gitu. Udah boardnya. sekalian misalnya udah restart ntar musim baru gitu. Karena menurut gue Udah kesel itu. boardnya Chelsea setelah ganti Abramovich ya, kan Abramovich dipaksa untuk mundur karena invasi Rusia ke Ukraina kan. Menurut gua setelah Abramovich itu agak-agak berantakan karena Todd Boehly kan, well, he didn't know anything about football, soccer lah gitu. Lu nge-hire pemain, ketika lu nge-hire pemain, lu kontraknya langsung panjang, long term, kayak lu nge-sign Scottie Pippen Bulls zaman dulu kan panjang banget tuh. Terus ya mungkin secara bisnis oke, karena kan lu nggak kena inflasi, lu gaji lu tetap sama terus kan. Tapi kayak lu beli pemain, iya udah beli pemain terus kayak nggak ada aturan, walaupun lu tetap menjadi juara Liga Champions, lu tetap juara dunia antar klub, lu juara Eropa Conference ya? Conference League juga. Tapi ya kalau misalkan lu segampang itu bete sama pelatih terus pelatih lu keluar mulutnya di presscon nggak bener terus lu langsung dipecat, menurut gua akan kayak gini terus di siklusnya. Maksudnya ya Chelsea anyway zaman Abramovich pun Mourinho nggak perform langsung ganti gitu. Terus ganti Carlo Ancelotti, sempat Brazil pelatih Brazil yang di Carlo. bukan Don Carlo, habis Oh, itu Luis Felipe. Solari. Sorry. Semuanya pernah. Jadi emang Chelsea emang habitnya gitu, tapi menurut gue yang ini agak brutal sih. Maksud gue siapa yang mau gantiin ya? Tapi- Untung ada Liam Rosenior loh, Iya. bek kanan Fulhamnya begitu. Nggak, dan ininya tuh karena sebenarnya gua rasa ya kalau ternyata bobroknya dari manajemen gitu, berarti kan Maresca udah menahan ini dari lama nih. Udah. Sampai akhirnya dia spill tipis-tipis di presscon, pas ada interview ya kan, pas ada hasil-hasil yang kurang pas gitu, dia udah nahan, aduh gua nggak bisa banget. Akhirnya dia udah dicabut deh 1 Januari New Year New Me. New Year, New Me. Langsung aja. Dan katanya Maresca gak ngambil uang kompensasinya kan. 14. Iya, iya. 14 juta dia cabut Masuk aja. gua. Kata Cabut Chelsea aja. kayak anak-anak lah. Statement bro, kata Sekarang kan kalau Maresca. ada tiba-tiba ada isu nih, Maresca kan masih di Chelsea ya, ada masalah, terus tiba-tiba ada isu gantiin Pep gitu. Ini kan kayak jadi Iya. rumit ya ini situasinya. Nggak, Mungkin dia maksudnya- emang udah nahan gitu loh. Bukan rumit, tapi ngasih unjuk bahwa gue tuh masih valuable loh buat orang lain. Iya Gitu maksudnya sebenarnya. bagi Chelsea, gimana nih kok pelatih gue diincar orang gitu. Maksudnya bagi fans pun gimana sih ini keadaannya, sampai muncul sosok yang akhirnya diomongin terus sekarang adalah Ekbali nih. Ekbali. Ya kan, maksudnya tadinya kan Todd Boehly nih gak ngerti bola segala macam. Nah ini sosok Ekbali nih kayaknya Iya. jadi rame karena ada foto juga kan yang si Maresca megang piala terus Ekbali di belakangnya itu loh. Kayak wah ini nih yang Si penyebab Chelsea hancur nih. Ekbali gitu. itu belakangan disorot karena ternyata dia lebih ngurus kepengurusan Chelsea itu lebih ke Ekbali ketimbang si Todd Boehly kan sebenarnya. Gua ngecek ini orang mana sih Ekbali ini? Wah,
Iran. Orang Bali. Enggak, bukan. Iran AS. Jadi dia lahir di Iran. Wow, menarik sekali. Menarik sekali. Iran Gitu. US menarik Iran banget. US gitu kan. Lahir di Iran, besar di US. Gue bilang di grup, wah ini darahnya darah sengketa emang. Lagi gacor ini ya. Bacaannya banyak nih Rosi hari ini nih. Teaser banyak nih Rosi nih. Lucu banget gitu. Lah Iran US. Kombinasinya menarik aneh gitu. Sih. Itu juga Nggak pilihan dia lanjut tinggal di US. Iya, lucu gitu sebenarnya. Iran. Gitu jadi maksud gue iya dia sosok sentral, cuman yang menarik adalah ngelihat tadi kayak yang dibilang Dek sebenarnya Chelsea ini bukan tim yang nggak bisa dilatih atau ditanganin, tapi emang manajemennya gitu. Karena ketika si Enzo Maresca masuk itu squad Chelsea gembuknya segemuk itu. gembuk banget. Gue ketika kerja buat Chelsea dulu, ketika siap awal musim, gue langsung disuruh ngupdate semua profil pemain di website. Dan lu bayangin, dikit Mana, tuh. Dari dikit. pemain yang balik loan kan banyak Dikit, banget. maksudnya dikit. Charlie Musonda tuh masih ada tuh. Buset. Kayak anjir semua ada. Semua Si ini kayak masih ada back tengah. apa namanya Mat Miasga Miasga. lah siapa kayak Anjir. mesti Itu. diedit semua. Dan itu bayangin gue sebagai penulis nyentot back banget Enggak, anjing. enggak. Anjing. Olivia belum Olivia. Lu bayangin ya, lu gak usah jadi manajer beneran deh. Manajer FM aja. Bisa kayak gue nih sebagai editornya Chelsea Indonesia waktu itu kayak nyentot back banget. Itu baru satu ya kan. Ini baru tim utama. Oh dia. U21, U23 ada sama tim cewek kayak mantap loh. Tapi emang tim cowoknya tuh gemuk Gemuk. itu dari zaman Abramovich, dari zaman Mourinho. Jadi memang lu mau nggak mau, lu masih ngecilin semua. Dan gue tuh setuju ketika Enzo Maresca memainkan apa latihan 23, dengan 25. 20, Iya, dia bilang. itu karena ya gue fokus itu karena emang sebanyak itu pemainnya dan works kan. Maksudnya lu lihat musim ini kalau dibilang imbang-imbang terus kalah, maksud gue it's football anyway. Lu nggak bisa ngelihat kayak lalu lu baru gini langsung udah selesai. Ya beda kasus sama Amorim kan memang long term project walaupun ada masalah baru ya ntar kita bahas ya. Tapi maksud gue ya lu baru loh. Lu kali lu siapa yang pertanyaan gue siapa? Apakah ganti Liam Ross senior? Dia main di Ligue 1, iya Strasbourg, iya bukan tim besar, tim papan tengah. Tapi apakah dia akan sukses di Chelsea? Dengan segala pressure yang ada, dengan segala drama-drama yang ada gitu di sana. Di dalam kan kita nggak tahu. Kalau Ya, di luar, menurut manajemen aja sih. kalau di luar kayak fansnya kayak udah lu urutan 5 lu bisa ke Liga Champions, bahkan lu bisa nyodok 3 besar gitu seharusnya kan. Tapi kan di dalam kita nggak tahu apa yang terjadi. Lu setiap hari kayak Enzo Maresca kayak insecure. Jadi lebih yang mau ya. Jadi Liam Rosselló itu yang mau. Yang mau. Kalau Sama John Hartman gitu nggak? Luko kan? Enggak tahu belum. Mau kan mau ngelatih Mau. timnas maksudnya. Ada satu departemen yang menarik di Chelsea yang ngebuat Enzo Maresca mau cabut, itu katanya departemen kesehatan ya kan, bener kan? Kesehatan. Departemen mediknya. itu dari zaman Mourinho gak sih yang si cewek siapa? Bukan, Tapi beda. Masalahnya kan juga Masalahnya- beda. Tapi departemennya sama. Kesehatan yang kali ini adalah departemen kesehatan itu kayak punya hak veto gitu. Jadi Oh. dia tuh selalu ngejelasin, nih ya, di pertandingan besok Enzo Fernandez cuma boleh main 80 menit misalkan itu. Ini harus dimainin nih, yang ini jangan dimainin, harus diseratin. Gitu terus. Jadi itu yang ngebuat dia terkekang lah gitu. Nah, Sebenarnya- dia berkali-kali Iya, tuh iya. apa ya, Spill tipis. nggak inin rekomendasinya. Udah nggak mau gua ini gua acuhin aja lah gitu. Jadi Ini jadi masalah. Maresca bilang 48 jam paling stres. Ya, 48 jam paling stres tuh gara-gara itu. Karena ribut sama tim medis. Jadi Oh. sebenarnya gini, Oh. sebenarnya ketika lu menjadi manajer terus kemudian mendapatkan masukan kiri kanan dari apa namanya tim pendukung, itu nggak apa-apa. Cuman tetap Ya, yang tapi kuat banget nih tim medis. iya harusnya nggak begitu. Ya, prerogatif Iya, itu di pelatih Di gitu. pelatih. Dan pelatih itu harus bisa menjelaskan juga. Oke, gue menghargai masukan lo, tapi begini. Jadi kita harus nemu jalan tengahnya gitu loh. Jangan-jangan Palmer Cantengan tuh nggak sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak loh, mungkin. Kan ini aset kita masa depan nih. Kayaknya Iya. jangan kukunya patah. Karena itu Kayaknya biasa aja. Karena gini, Bisa main, dia main apa comeback namanya? golin Ya kok. bagus lah. Maksudnya departemen kesehatan itu tentu saja kepentingan mereka adalah melindungi pemain. Gini udah terlalu kecapean, jangan Iya. gitu. Tapi itu harus beneran strong apa namanya argumen bahwa ini capek banget dia udah nggak bisa gitu. Bukan kayak misalkan rotasi tiap pertandingan, enggak juga dong gitu harusnya gitu. Sama aja kayak kasusnya Bruno Fernandes gitu. Coach, gue mau main. Enggak, lo tuh masih harus istirahat gitu. Itu kan ada cerita tuh Declan kemarin Rice kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi emang Itu Declan mau. ceritanya beda-beda gitu. Cuman tetap pelatih yang ngambil keputusan, harusnya vetonya enggak. di pelatih Iya gitu. karena iya sebenarnya ya pelatih ya lu megang opini lu megang peranan di lapangan. Kalau misalnya oke gue mau dia main udah fit oke. Katakanlah oke lu main 70 menit 60 menit doang aman gitu. Harusnya kan sebenarnya bisa kayak gitu doang kan. Tapi ya mungkin nih zaman sekarang it's a modern football atau mungkin yang di manajemen Chelsea ya beda dengan manajemen tim lain gitu. Kayak nggak cuma ngasih suggestion tapi gue mau mengejaga dia main karena aset tim, aset Aset, ya, aset. klub
Iya kalau dia cedera panjang, lu akan ribet lagi. Iya sebenarnya Ya. ada bener ada salahnya, Sama tapi ini kan menjaga nilai. iya. Nah, jadi kalau pemain itu main nilainya selalu stabil, Gitu. nggak anjlok gitu. Nah makanya ada yang bilang di TikTok nih kan, puncaknya pas Enzo Maresca sub out Palmer lawan MU ya. MU, Katanya you don't know what you doing. Mungkin dia pengen ngomong, you don't know what's happening inside. Gue berantem nih soal Palmer, soal siapapun yang main Soalnya gitu. tuh terakhir yang pas imbang sama Bournemouth itu, Enzo Maresca itu nggak salaman ke pemainnya. Terus kemudian nggak ikut konvers. Yang konvers tuh Willy Willy Caballero. Oh iya. Pas Gitu. terakhir cabut Iya, ya. sebelum ini cabut ya? gue baca di Athletic ya. Jadi ada ceritanya tuh. Jadi abis kelar itu semua dia nggak pamit apa mainnya main cabut pulang aja gitu. Ya udah itu selesai abis itu. Ya semoga Chelsea ya gue nggak tahu ya apakah akan lancar Liam Senior ataupun siapapun itu karena pelatih stok yang sekarang mereka milih-milih mau ngambil kerjaan tuh belum tentu Apalagi Chelsea. mau coy. Nah, lu tau gak sih kan Chelsea kan dibilang ini gak ada sosok pemimpin nih, gak ada sosok leader nih, back-backnya muda ya kan, masih belum berpengalaman, dipilih pelatih senior. Senior ya benar. Ya tapi ini kan semua terjadi karena setelah Enzo Maresca keluar di press conference ya lumayan ngoceh-ngoceh. Dan itu terjadi juga semalam oleh pelatih kesayangan kita semua yang di-tweet berbeda oleh media Inggris. My name is not Conte. Manajer kan ya, bukan head coach kan? Oh iya, Head coach, manager. Yang di-tweet My name is berbeda. not Tuchel. Coba kalau kalian sadar apa yang media lakukan kepada Amorim itu berbeda dengan pelatih-pelatih lain. Arah media sebelumnya adalah ngomongin Kobe mainin di atas Bruno Fernandes, gak dimain-mainin, komplain semua media. Anjing, coba lu lihat tuh Eze kagak main 4 pertandingan di bench, kagak ada yang ngomong sama Arteta. 0 menit. Iya, terus sekarang mau ngomong apa? Pemainnya begitu semua, ya kan? Ya pokoknya agendanya tuh ada aja kalau soal nih pelatih nih ya. Sampai akhirnya menurut gue dia ketelepasan tuh bang. Manajer. Udah cek, guys. Manajer Kayak, maunya dia. Lu bayangin ekspresi cuma guys. Kayak gini dalam hati, pet lu semua. Keluarin nih semua nih. Ya kan langsung Tuh. akhirnya keluar tuh semua tuh. Omongan, gue bukan Tuchel, gue bukan Mourinho. Terus ngomongin Conte. Neville juga semuanya. Iya, gitu. Keluar tuh semuanya akhirnya. Dan kalau gue berpikir itu udah menurut gue udah emosi yang keluar dan imbang satu sama lawan Leeds dengan pemain yang seperti itu di mana substitutionnya yang pemain seniornya cuma satu. Sama Malaysia ada Malaysia? Ada Malaysia. Dua sama Malaysia sama Uncle Tom Hinton ya kan? Kagak ada lagi nyet lo. Satu sama menurut gue bukan akhir dari segala. Dia marah karena mungkin ya dia minta pemain. Tapi board juga berpikir bahwa ya ini gue duit ada tapi kan gue masih ngirit. Karena kan ya, utang gue banyak gara-gara pemilik lo nih. Akan tetapi media langsung keluarin berita dia berantem sama Justin Wilcox karena dia minta ubah formasi. Ya benar tapi ya netizen di luar sana kan langsung kayak wah yaudah emang nih gitu. Ini jadinya momen ya dinaikin lagi nih masalah Amorim cabut apa enggak. Lu bayangin satu sama nyet itu bukan hasil yang buruk kalau gue pribadi Kalau gue pribadi ya lu apa yang mau lu lakuin dengan pemain seperti itu. Lu gak kebobolan lebih dari satu udah bagus gitu. Kelamaan bagus. Iya maksudnya Leeds juga bagus lah ya bagus. Gak kebobolan dari satu gitu. Ini Leeds United yang bisa nahan imbang Liverpool di Ellen Road sama Anfield. Leeds United loh lagi bagus-bagusnya. Jadi narasi media langsung ke sana dan kalau lu lihat lagi narasi media yang menurut gua agak aneh adalah yang melakukan kesalahan yang nge-lead golnya Leeds itu siapa? Heaven. Bukan. Lu lihat dia ngasih ke siapa? Kasih. Dia Heaven ngasih ke Diogo Dalot. Dalot pastinya gak pakai otak. Dalot. Kerebut ya kan. Secara gak langsung itu salah siapa? Diogo. Heaven lagi gak standby posisinya untuk ngejar si Aronson. Di pas akhir pertandingan kalau lihat ditayang ulang di video tuh ada tuh yang disorot Heaven bukan Diogo Dalot. Ini masalah media Inggris kalau udah sama pemain kulit hitam memang selalu tuh kayak gitu tuh. Jude Bellingham, Jadon Sancho, Marcus Rashford semuanya. Raheem Sterling. Ada aja berita Bukayo Saka. Terutama pemain kulit hitam yang orang Inggris. Iya, ini Heaven Inggris kan. Disorotnya dia. Diogo Dalot bang, gak ada yang mau dimarahin tuh. Tapi gak bisa crossing, gak bisa nembak, gak bisa passing. Hah? Elah. Tapi itu gue off topic dikit ya. Ini Heaven sama Red Devils nih bareng agak aneh. Agak aneh sebenarnya. Arsenal lagi Heaven. Sebenarnya si Heaven itu Akamsi loh. Akamsi London Utara. Dia tuh Islington tuh daerahnya Arsenal. Lahirnya di situ. Dan sebenarnya sih di beberapa game terakhir Heaven bagus. Makanya pas kemarin kayak kok dia kalah. Jadi dia harus ngejar bola diagonal sementara si Aronsonnya ngejar bola lurus. Yang mana udah pasti tuh unggul Aronson lah walaupun ketinggalan duluan gitu. Jadi karena si Heaven lagi gak ready gitu. Iya, maksud gue jadi emang perkaranya itu perkara eksekusi pemain dan tentu saja
finishing karena peluang tuh banyak menurut gue lah. Dan harusnya United tuh beberapa game terakhir termasuk lawan Wolves tuh bisa lah lebih dari 1 gol. Dan mungkin gitu. Wolves kali. Kalau lawan Leeds tadi Tio bilang ya wajar Leeds lagi bagus segala. Iya. Lawan Wolves tuh Nah, apa coba? Gue tuh kesel ya. Itu frustrating sih. Review warga gue yang marah-marah itu pas lagi lawan Wolves karena lu bisa menang. Bisa menang. Lawan Wolves iya. Pas lawan Leeds, semua bisa menang harusnya lawan Lu Wolves. pas lawan Leeds, 2 kata lucu. Sesko bengong. Ya, Ya itu dia tuh. Ada kan yang yang dia nendang, iya. 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 benar. Bang, bengong anjing. Tapi Sesko bengong. itu perkara mental, Sembang. mental sama eksekusi gitu. Karena kalau balik lagi gue tuh tidak mengerti kenapa ketika orang gitu, akhirnya formasi berubah 4-3-3. Enggak. Formasi itu sama. Berubah Lu tetap formasi, 3-4-3, cuman di permainan jadi 4-3-3, terus ke 4-5-1 5-4-5-1 gitu. Dan gue apa ya, maksudnya iya nggak ada pilihan lain. Amorim memainkan mereka semua. Lo kalau melihat adalah lu bench lo Tyler Frederickson, Fletcher kembar ya kan, Matanto, terus juga ada. Tapi Kukonki. ya itu Kukonki. Tapi masalahnya adalah konsistensi pemain yang ada di lapangan United itu tuh nggak sama. Nggak Dortmund sama. ketika lawan Newcastle statistik Bagus banget. Berikutnya biasa aja. biasa aja. Lawannya Sekarang lebih aneh lagi kayak maksud gue. Ini juga permasalahan Amorim, dia gak mau ngambil resiko mungkin ya. Maksud gue, lu udah menit 80, lu punya si Lacy gitu. Iya lu Lace. Coba. lu berani mainin Tyler Fletcher atau Jack Fletcher, ya lu mainin Lacy lah, coba lah. Karena pas lawan, pas yang kalau lawan Aston Villa, 1-2 sentuhan dia tuh oke gitu dribble-nya. Kenapa lu coba aja masukin dia, Dorgu tarik ke belakang, lu jadi back kanan gantiin Diogo Dalot. Karena Dalot sepanjang pertandingan lu statistiknya kan di start zone deh. Dilewatinnya gampang banget. Defense nggak bertahan, selalu di backup sama Casemiro atau nggak Dorgu. Dia nggak bisa main to man kelewat mulu di sisi kiri. Tapi menurut gua Amorim pinter, dia tahu kalah duel fisik masukin Zirkzee habis itu kan golin. Ya sebenarnya Dari Zirkzee. iya, Itu tuh ada kepintaran Zirkzee. Amorim di tren itu. Harus menurut gua. diapresiasi ya. Betul. Apresiasi gua. Beneran. Perubahan formasi itu terjadi sekitar 10 menit doang. Setelah itu listnya adjust. Lo lihat ketika si Fark masukin pemain, balik lagi kan? Iya. Balik lagi dua-duanya sama-sama gak jelas tuh. Iya, abis kebobolan Remy ya. Bola Iya. Sesko, Sundul, lapangan tengah semuanya. Yang satu membedakan adalah Lamens sudah. Itu kalau bukan Lamens, itu Leeds banyak banget peluang loh. Yang overhead kick yang ditepis sama Yang- dia, terus yang dari sisi kanan. Cover. Itu yang ngebedain. Leeds United kipernya. Perry. Kayak Perry. arisan di belakang. Itu ngitung duit dulu mana kagak ada yang nyerang nih. Apa? Si apa yang Bidadari. yang dirilis sama Perry. teman Pari bidadari anjir. yang dirilis sama teman gue di flanker. Peri Jadi, tuh. itu bagus karena tidak membahas formasi. Karena kan keributan belakangan Wilcox menuntut ubah formasi. Enggak, formasi United itu di pertandingan bakal berubah-berubah. Jadi yang di belakangan kenapa United seenggaknya nggak kalah gitu ya. Si Amorim tuh belakangan narrow di tengah rapat semuanya. Terus kemudian nanti bola diarahin ke sayap. Cuman kan sayapnya lagi nggak ada yang bagus nih. Mbumo nggak ada, Amat nggak ada gitu. Makanya nggak ada yang bisa buat jadi outlet di sayap gitu loh. Itu doang persoalannya gitu. Jadi personel yang ngaruh. Tentu saja kalau tadi ngomongin Lacy, oke itu salah satu opsi bagus. Cuman gue harus mengkritik juga orang-orang yang bilang udah mainin aja akademi. Tapi ternyata belum bisa mengubah sebegitunya karena terbukti gitu beberapa game terakhir masuk ya nggak ngangkat juga. Nah, maksud gitu. gue bukan dari awal ya. Maksudnya lu udah ketika menit Opsi, 80 maksudnya. Iya. Lu ingat gue pengen balik ke Ferguson ketika mainin Makeda itu dia gak ada opsi lagi ketinggalan 2-1 lawan Aston Villa. Iya. Gila ya. Throwing Makeda lu ya udah lu ngapain di depan serah lu ngapain akhirnya dia nyetak gol. Kayak Ngomoha ya di iya, Liverpool ya. berani aja berani Mana ada gitu. Ferguson yang nonton ya? Lu gak ada pilihan lain gitu Betul. Enggak maksud gue kritiknya tuh bukan soal mengubah permainan tapi lebih gue tuh ngebaca ini komentar orang lokal di sana ya. Kita kan youth courage sukses gitu kan. United gitu kan identitasnya, motonya segala macam. Udah lu mainin aja mainin aja pemain-pemain muda yang ada gitu loh. Dimainin lah. Tapi kan yang para pemain tengahnya tuh Gak bisa. belum bisa Lu gak gitu. mungkin ganti Casemiro sama Ugarte kemarin karena Ugarte ada momen dia bagus, ada momen dia kecelek juga tuh ada, tapi gak separah Diogo Dalot. Tapi maksud gua, ya udah maksudnya ketika fans Man United yang bilang Amorim out, lu sadar benchnya lu lihat sendiri deh. Yang cedera nih, yang cedera semua pemain utama semua. Matthias De Ligt, Harry Maguire, Mason Mount, Bruno Fernandes, terus juga ada si Mazraoui, Amat sama Mbumo ke AFCON. Goks. Ada 7-8 pemain ya? Inti ya. Ya 7 pemain inti yang gak ada di sana. Jadi lu mau ngapain dan ini bukan Arsenal atau City loh. Dan yang benchnya tuh lebih bagus gitu enggak. Jadi ya mau gimana? Lu mau nyalain Amorim bisa imbang lawan Leeds, gue malah
apa ya? Maksudnya kayak ya udah ketika nanti lawan Burnley pun Burnley bisa lah menang ya harusnya. Tapi ini sudut pandang yang menarik karena Oliver Kay di The Athletic bilang di awal pertandingan ini pertandingan yang secara taktikal itu ironis karena fans Man United menuntut main 4 back. Sementara Leeds United menemukan permainan terbaik 3 back. Cuman menarik lagi gini Ros, setelah Aronson golin, Leeds United beralih ke 4 back. Nah, diskusi yang pengen gue utarakan adalah emang lebih defensif ya 4 back dong? Enggak juga. Karena Kenapa 3 jadi 5. Gua tuh akan selalu kalau misalkan apakah formasi atau formasi itu menjelaskan ofensif atau defensif, enggak juga. Karena gua berkaca ke Mourinho. Mourinho pernah bilang bahwa kalau misalkan gue naro Andre Schürrle di posisi central forward, apakah gue itu berarti pakai false nine? Enggak juga. Schürrle gue bisa aja gue jadiin target man gitu. Jadi bukan karena pemainnya tapi soal role apa yang gue pasang ke pemain tersebut spesifik gitu, ya. spesifik gitu. Jadi bukan misal jangan tiba-tiba kayak lo Cesc Fabregas central forward, false nine nih. Enggak juga, bisa aja Cesc Fabregas gue jadiin target man gitu. Jadi tidak selalu 4 back itu lebih kokoh pertahanan, 3 back enggak gitu segala macam. Apakah pemain yang di flank itu udah pasti misalnya full back atau wing back? Enggak ada yang tahu. Atau invert? Iya gitu. Kan? Jadi sebenarnya tuh sekarang tuh udah cair banget gitu. Udah beneran enak ngeliatnya kayak golnya Q-nya pun udah contoh bahwa kayak ya ngeladang tapi ya lu mau bisa apa pemain 8 pemain cedera semua pemain nggak ada gitu lu mau ngapain? Oke. Lu mau bahas Leeds gak nih? Paling gak sedikit karena Leeds kan performa lagi bagus, terutama kalau kita lihat di laga akhir tahun dan awal tahun paling gak Liverpool sama United. Ini ya bisa dibilang ini juga bagus lah bagi Leeds gitu yang lawan-lawan tim tradisional. Mereka bisa get points kan paling gak. Jadi sebenarnya permainan 3 back Leeds tuh emang ngedepanin bahwa mereka tuh sebenarnya lebih cocok kan disebutnya 5 back bukan 3 back karena di sayapnya itu back sayap di situ yang mana starting position tuh dari wilayah yang lebih dalam gitu. Sama gue kalau lihat pertandingan kemarin itu semua pergantian pemainnya Fark tuh sebenarnya on point banget. Yeah. Tapi yang gue pertanyakan adalah kenapa abis unggul berubah jadi 4 back. Terus habis kebobolan kan nih gue kira 3 back lagi dong. Enggak ada tempat back terus gitu. Karena menurut lu kenapa? Menurut gua mempertahankan balance di Leeds. Soalnya dia abis itu mainin jadi ya, back tengah diganti penyerang, back tengah diganti pemain tengah gitu. Jadi kan nggak balance sih. Jadi shape di lapangan tuh menjaga kebalanceannya gimana? Ya main 4-4-2 kemarin tuh. Bahkan sekali 4-4-1-1. Dimana si DCL tuh nge-press terus. Sebenarnya lo kalau lihat kemarin yang paling capek, pemain paling sibuk tuh DCL sebenarnya. DCL mode Covid ya. Itu kan sebenarnya beberapa kali juga Leeds ngincar kelebaran untuk crossing kan. Di sisi kanan. Iya, karena dia karena dia tahu dia punya DCL yang bisa nyambut gitu ya. Works DCL tuh kalau kemampuan utamanya adalah nyari ruang kosong untuk nyundul kena tiang. Iya, tapi maksud gue ya Leeds kemarin deep nahan kayak Aston Villa itu nunggu long ball. Ya nunggu satu pemain melakukan ketololan dan kejadian akhirnya gol. Gue ngecek kan bener gak sih mata gue bahwa United tuh punya peluang bagus banyak banget tapi XG-nya tuh ternyata seenggaknya bisa bikin 2 at least 2 gol di dalam game lawan Wolves, lawan Leeds. Kalau angkanya sendiri shootnya 15 kan ini. Iya gitu. Jadi sebenarnya kayak dan eksekusi gitu. Dan kalau lu lihat lagi semua pola yang lawan yang ketemu Man United itu semua mereka nyerangnya dari sisi kirinya mereka, which is kalau nggak Yoro sama Diogo Dalot. Karena dua dia itu gitu. Secara offense biasa aja, secara defense Yoro bisa defense, Dalot enggak tuh. Jadi kayak itu udah kombinasi yang selalu dihajar situ. Maksudnya gue mikirnya kayak ya nggak ada pilihan lain emang benar. Tapi maksud gue lu sebagai pemain you can do better gitu. Itu doang sih. Ya kayak Amorim emang gak punya pilihan lain. Itu benar. Kalau lihat dari pertandingan itu sebenarnya yang gue keselin juga adalah overuse-nya long throw sebenarnya. Long throw tuh banyak banget. Sebenarnya kalau lihat Leeds ya di pertandingan sebelumnya kayak gitu. Cuman Ampadu kemarin gak main gara-gara akumulasi kartu. Gudmundsson yang kayak gitu. United juga Dalot juga sering long throw. Maksudnya gue kayak ini long throw lagi in banget di Premier League nih. Yang jelas serunya Premier League ya, peringkat 4 sampai 14 beda cuma 7. Gue tuh karena pada kompak ya. Di saat United imbang lawan Leeds, Liverpool punya kesempatan untuk karena Chelsea lawan City kan pasti rada susah ya. Liverpool punya kesempatan untuk naik dan menjauhkan jarak gitu ya. Dan mereka udah bisa cedera, cedera. Cedera kan hamstring ya kalau salah. Ya kan terus juga ya rada lebih tipis lah skuadnya, gue liat benchnya juga lebih tipis. Terus Gakpo jadi striker.
wah main kesayangan di sini nih kan dikritik sama ini golin karena rada ngesot gitu kan kena lutut tuh ya. Padahal Anderson udah mau ambil. Wah winning goal gila sih, narasinya enak banget nih. Kok jebol sama goal of the season? Ini gue punya jawabannya. Itu bagus banget Harrison Reed tendangannya Gini, gila. sebelum Dex jawab, situasi gue adalah gue kan nonton nih, Oke, gol injury time 94-93 gitu ya. 94. Yang Gakpo. Yang Gakpo. Ya. Matematikanya ketika lu nyetak gol menit 94, Kick off beres. udah lu gak bakal Udah. bisa ngapa-ngapain dulu. Iyalah. Sama Aneh-aneh pasti lah. udah selesai. Gue matiin dong TV gue. Gue ngedit review warga. Matiin lu itu? Gue aduh ngapain jar Iya 94. sih, bener. Gue matiin TV gue ngedit review warga di kamar. Ngedit nih, tak. Marah ya. Set. Dan gue ada satu beat review warga gak gue pakai karena gue bilang tuh tim-tim jago tuh kayak Liverpool ketinggalan 1-2 jadi 2-1. Sama gue edit tuh. Gua buang gitu kan. Jadi Tio intinya melewatkan 2 gol akhir ya. Harrison Reed sama Enzo Fernandez. Kejadian sama yang adu penalti Korea Selatan. Lu tidur juga tuh di situ. Iya tapi gimana Liverpool? nyambung Karena imbang lawan Leeds juga 0-0. 2 kali hasil imbang. Ini nyambung sama yang tadi gue bilang long throw tuh overuse. Jadi siapa pelatihnya Arne ditanya sama apa? Ya ditanya bahwa wartawan lo sebenarnya ini kan udah siap menang kan? Dia bilang jujur. Izin kalau kata Waldo izin. Iya dia bilang makanya lo kalau lihat setup pas kebobolan terakhir lo lihat deh semua pemain gua itu ada di kotak penalti. Kenapa? Karena Fulham itu selalu pakai long throw. Udah semuanya pasti di situ. Itu adalah pilihan yang paling logis dia bilang gitu. Betul. Tapi ketika dia short throw ini ruang ini kebuka lebar gak ada yang jaga nih. Betul, jadi betul. ya udah ya kita mempersiapkan apa yang logis aja katanya. Dan itu kayak 1 dari 1000 Iya, kemungkinan di mana tendangan Harrison Reed itu bisa masuk. Tapi kalau lo lihat sendiri ketika 1 sama apalagi menit 70 ke atas itu dominannya lebih Fulham loh. Sisi kiri Robinson benernya, iya. dan tengahnya Liverpool itu banyak yang kosong. Kayak beneran kok bolong ya berapa kali lu mau diadu sama si Robinson terus diadu sama pemain tengahnya Fulham itu mereka tuh beneran kalah duel mulu gitu sampai akhirnya gol ya crossingnya Semenyo itu ini pasti gol nih gol matiin TV kan tapi golnya itu gak ada yang nyangka Dex bener kata Slot itu 2 sama tuh nggak ada yang berpikir 2 sama lu udah 94 nyetak gol injury time 7 menit gitu udah taruh di situ logis sudah bener nggak salah Atau gini-gini aja di corner nih, gini-gini di corner biasa kan orang lama-lamain. Cuma ada komen di TikTok nih bagus komennya nih. Reza Ardiansyah, Van Dijk dapat best view buat goal of the season. best view Dia main gak sih Van Dijk nih gak ada kelihatan? satu yang di lob yang si Alisson sama Konate itu burukan bola ini fumbling Iya. siapa tuh yang nendang gue lupa deh Jimenez apa bukan bukan pemain tengahnya bukan Kearney siapa sih pokoknya di lob si Van Dijk juga udah pasrah ya udah gol nih kena tiang akhirnya di bola dibuang sama dia itu kan setelah menit 70 ke atas tuh kejadiannya jadi gue gak tahu apa yang terjadi sama Liverpool ketika mereka sudah satu sama iya mungkin dia langsung attack-nya udah coba nyerang tapi tengah lu tuh kayak doing nothing gitu loh tengahnya bolong sih sama kalau lihat golnya juga 2 gol kan Harry Wilson sama Wirtz kan juga sama-sama berbuah offset kan ya. yes Cuman gue tuh ngerasa kok Wirtz tuh offset ya. Mana? Wirtz, golnya Wirtz. Harusnya offside. Meskipun udah dicek sama Kasian VAR ya kasian. semi automated harusnya offside. offside apa Edit, enggak menurut lo? Gue sih ngeliatnya kayaknya offset ya. Apa itu ilusi karena enggak karena lo lihat kalau di lapangan kan ada garisnya tuh. Garis-garisnya yang hijau tua, hijau muda, hijau muda. Itu buat ngecek itu emang. Itu tuh enggak aslinya buat ngecek sebelum ada VAR. Itu tuh emang kakinya Wirtz emang di depannya si siapa tuh? Di kanannya. Fulham. Tapi setelah dicek enggak, gue ngira aneh ini agak aneh aja sih sebenarnya agak aneh sih. Gue sih komen dari aneh-aneh ini tentu saja yang lebih aneh adalah ketika United imbang 1-1. Gue ngecek table kan, masih ke 6. Iya, masih di atas. Tuh. Karena seri semua Ros. Maksudnya menguntungkan papan atas sebenarnya ya. Dalam hal ini Arsenal karena pada seri terus. Lu bayangin Liverpool udah sejelek itu posisi 4 tau. Iya. Liverpool tuh jelek banget musim ini. Posisi 4. Agak aneh. Jadi di luar 1 2 3 tuh emang dunia lain lah sebenarnya. Bener. Sama ini gue tuh memakai jatah simpati atau empati gue buat Cody Gakpo. Ini pemain kan dikritik. Wah lu pasti ke bawah sama Arne Slot nih sama-sama Belanda dipakai terus segala macam. Ditaruh striker, bukan yang dia biasa ada di Liverpool lah, karena dia biasa kiri kan. Walaupun dia bisa juga di posisi depan situ. Golin winning goal.
kan pasti gila gue pahlawan. Buka baju, kartu kuning, gue adalah pahlawan di Liverpool. Tidak ada salah, tidak ada Ekitike, aku pahlawan. Diam kalian semua haters, diam kalian semua. Diambil baju sama Gravenberch, Belanda juga. Baju lu nih, dikasih tuh dia. Dikasih Baju kuning. looking gitu. Kasih kuning gitu kan, I'm the hero. Wait. Kalau Di los, Van Dijk, tolong Van Dijk. Enggak terus sudah 2-1 Harrison Reed hold my beer santai hold my beer biar 2 sama. Enggak lu bayangin mukanya Gakpo loh, udah Enggak. winning goal. Gue Itu jadi itu Gue gak pernah sih kayak ngelihat orang winning goal buka baju yang kuning ya. Abis itu gak jadi menang tuh ya Enggak, gua punya. Richarlison. Iya. Oh iya dia Iya, konyol iya, terus iya. sih kalau dia konyol terus sih. Itu bisa kita kasih label tuh Richarlison syndrome. Richarlison. Kalau Richarlison bahkan lawan Palace kan Spurs menang 1-0. Iya. Tapi 2 gol Richarlison offside. 2. Kan kalau kemarin Newcastle 2 gol itu beda orang offside. Dia 2. Dua Dia sampai gue lagi. Sedangkan kalau Spurs menangnya ini ya kombinasi back tengah. Iya. Dari iya. set piece ke Romero, passing ke Van de Ven, Van yang golin si Ben Davies. Ben Davies. Aneh banget. Orang itu udah Strikernya nggak kemana ada. Ya walaupun Brennan Johnson tiba-tiba pindah ke Crystal Aneh Palace. banget, aneh banget. Yang katanya sih yang punya Crystal Palace tuh lagi liburan terus enggak Iya, nggak ada tekanan. Gue mau dia. Aneh. Ya itu ya dari Premier League ada banyak kelucuan yang bisa akan terjadi lagi di tengah pekan. Jangan lupa FPL ya. FPL ya, Besok. FPL kapan? Besok malam. Selasa malam ya? Besok malam. Selasa malam. Tio kalau masih pengen main bisa tolong ya. Jadi akan ada di jam 1 ya kalau nggak salah deadline ya. 1 Jam dini 1 hari Rabu ya. Nanti akan lihat di box to box juga akan ngepost. Jadi kita akan hari Jumat ya kayaknya ya. Hari Jumat. Hari Jumat karena Habis nunggu Arsenal Arsenal Liverpool biar kita bahas ada dia main kelucuan apa di sana. Lawan Lawan Burnley, Burnley. Kamis. Kamis dini hari. Yes. Oh enggak ada pedal aman. Aman. BCE. Bisa. Oke, dari Serie A Inter masih jadi pemuncak klasemen, menang 3-1 lawan Bolonya. Napoli menang 2-0 lawan Lazio walaupun ada 2 kartu merah. Milan 1-0 lawan Cagliari. Juve tiba-tiba 4 besar. Ya. Jaraknya berapa? 4 Jarak 4 poin dari Napoli di posisi 3. Tiba-tiba. Jadi 4 besar emang ketat juga. Iya. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Premier Ya, League. yang ketat kalau di Premier League itu yang ketat 1 sama 2 tuh jauh. Jauh. 2 ke berapa tuh? 4 ke bawah lah itu. Aneh Jadi itu. pas bawah. Enzo Maresca dipecat itu dia bilang jarak dia ke puncak klasemen sama ke Leeds tuh sama. Iya. Jadi Leeds-nya peringkat 19 apa? jadi maksud gue ketika ya kejadian si Enzo dipecat menurut gue agak aneh. Sisi. Jauh Kan sih peringkat dia 5 kan ya? Enggak dia resign kan? Dia gak dipecat kan? Iya, Resign. peringkat 5 kan Semua Chelsea juga ya? gitu bilang Iya. resign. Padahal dikat. Enggak dipaksa resign biar dapat pesangon. Iya. United itu gue kira udahlah Peringkat 6 makin ke bawah. Peringkat 6 jarak sama posisi 4 cuma 4. Iya. Chill. Kayak musim lalu begini 14 ya. Iya. Kalau main kayak gini sekarang siapin 6. banner we staying up. Gila. Sedangkan dari La Liga nggak banyak berubah ya. Ini pasti masih sama aja. Barcelona menang 2-0 lawan Espanyol di derby. Terus Madrid 5-1 lawan Real Betis tanpa Kylian Mbappe. Katanya Gonzalo Garcia made my day. Siapa kata Waldo? Easy. Hat-trick. Izin. Gonzalo Garcia. Kata Waldo. Itu ya kan. Di La Liga hat-trick ya. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas karena ya menang aja normal ya. Ini is normal thing for Barcelona sama Madrid. Terus ada update Kanjuruhan. Ini update Kanjuruhan, ini apa namanya, judulnya Detikcom ini bagus banget. Bukan bagus sih, tapi agak nyentil. Arema bak kena kutukan di apa namanya Kanjuruhan karena belum pernah menang. lagi. Gitu. Kemarin kalah sama 1-0 sama gue lupa deh siapa ya. Lupa gua. Nah, Sebelumnya kita kan cek dulu. Madura kan. Ya, itulah pokoknya Iya, adalah, pokoknya gitulah Ya, gitu. cuma El Clasico nih bakal terjadi ya di hari Minggu. Hari Minggu betul. Persija Persib. Hari Minggu Persija Persib. Peringkatnya juga kalau nggak salah 1-3 deh. 1-3. Tipis-tipis juga poinnya, jadi kayaknya bakal seru juga nih karena mereka tipis-tipis. Ya pokoknya itulah. Ya, Arema kalah harus- Persita. Persita. Woi ya, update PSIS. Ntar umpan tarik bukan di kita ya. Kok jadi nagih kita di Enggak Bang. masalah namanya emang darah biru ya, PSIS biru sih emang. Bener. Tadi Bang update IBL enggak beda acara. Ya udah jangan lupa kita Ya. tayang hari Jumat jadi jangan nungguin. Terus ya udah. Ya kita lihat ada keseruan apa ya di hari Jumat ya. Izin. Izin ada. Vamos!